Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktek. Kami dari kelompok 5 CGP Angkatan 10 Kabupaten Kerawang. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Latihan coaching kasus 1. Ibu Sinta kesulitan dalam menangani permasalahan dalam kelasnya mengenai anak yang suka tidur dalam kelas. Ibu Sulis sebagai coach dan Ibu Sinta sebagai coach. Bapak Ibu guru hebat. Bentar, belum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Sinta Dwi Kartika SSIGR dari SMIT Harapan Umat Karawang, calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Saya Sulistiawati dari SDN Palumbon Sari 4, calon angkatan guru penggerak 10. Baik, kali ini kita akan mempraktikkan dengan teknik coaching dengan kasus yaitu mengatasi siswa yang suka tidur di dalam kelas saat pembelajaran. Oke, kita mulai ya Bu Sulis ya. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu Sinta. Bu Sinta ada apa ini? Iya, oh iya, kita kan udah lama ya Bu nggak ketemu ya karena sibuk ngajar, sibuk beda level lagi. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Sinta, baik? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi tuh saya tuh sekarang tuh lagi ada pikiran sih Bu, ada masalah gitu ya. Itu saya keinget Bu Sulis nih, karena kan kita suka sharing-sharing ya Bu Sulis ya. Iya, Nah, benar boleh. Bu Sulis Kalau ada gitu, waktu nggak? Ada waktu nggak Bu Sulis? Alhamdulillah ada waktu nih, kebetulan baru aja saya kan tadi MPLS ya, ini udah selesai nih MPLS-nya, udah istirahat juga. Sini duduk, mau duduk di mana nih yang nyaman nih? Oke, kayaknya di bawah depan musola. Ya, depan musola aja deh. Depan musola aja deh ya? biar nyaman ya. Oke. Siap. Oke, Iya. ayo kita jalan ya. Oke. Baik, jadi gini Bu, saya tuh mau minta pendapat Bu Sulis nih. Saya itu sedang ada permasalahan. Jadi saya itu sedang menghadapi siswa yang suka tidur di kelas. Jadi siswa ini tuh sering tidur di pembelajaran saya gitu. Peristiwa ini tuh tidak terjadi hanya sekali sih Bu, setelah beberapa kali tuh saya temui itu dia sering saya lihat tuh mengantuk gitu. Nah, setelah saya konfirmasi ke beberapa guru, ternyata bukan hanya di pelajaran saya saja, ternyata di pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran lainnya pun terkadang siswa ini juga suka ngantuk, suka tidur seperti itu. Kalau siswa yang tidur di kelas itu mengganggu ya Bu ya, mengganggu konsentrasi kita ya ketika kita sedang mengajar. Kalau begitu ceritanya, tindakan apa yang sudah Ibu lakukan pada siswa tersebut, Bu? Ya, jadi pertama-tama tuh kebetulan kan saya guru bidang studi bukan wali kelasnya. Jadi pertama-tama tuh saya menghubungi wali kelasnya tuh memberitahu si Fulan, katakanlah si Fulan ya, si Fulan ini tuh suka ngantuk tuh Bu di pelajaran saya, bahkan kadang tertidur gitu kan ya. Wali kelasnya sudah saya kasih tahu gitu. Kemudian saya juga mencoba mendekati siswa ini secara personal ya Bu. Saya mencoba mendekati dia dengan personal, kemudian mencoba melaksanakan segitiga restitusi tuh kepada siswa. Kemudian saya sudah menerapkan segitiga restitusi, harapannya dia berubah. Nah, ternyata keesokan harinya dia berubah tuh Bu. Awal tuh saya senang banget tuh, dia menunjukkan perubahan yang baik gitu. Di pembelajaran saya itu dia sudah tidak terlihat mengantuk, walaupun saya tahu dia mencoba untuk tidak mengantuk, tapi dia berusaha untuk melek gitu ya. Kemudian saya amati dan saya senang sekali tuh. Namun peristiwa ini tuh nggak berlangsung lama Bu, beberapa bulan setelahnya tuh dia kembali tertidur lagi gitu. Jadi saya merasa sepertinya motivasi intrinsiknya belum muncul nih gitu kalau dia kembali tertidur gitu. Iya. Itu setelah Ibu restitusi ya, itu alasan apa yang dikemukakan oleh anak itu Bu?
Iya, jadi di awal itu dia bilang, ketika saya panggil personal, dia bilang, "Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu," gitu. Nah, ketika dia berjanji, saya merasa percaya dong, saya percaya, "Oh ya, dia berjanji tidak mengulangi lagi." Nah, Mhm. tapi saya juga dapat informasi nih dari wali kelasnya, karena kan saya sering komunikasi sama wali kelasnya. Jadi, si anak ini ketika pulang sekolah, dia tuh ternyata setiap malam tuh membantu ibunya berjualan nasi goreng. Mmm, mhm Kebetulan mhm. ibunya kan janda dan dia adalah anak Oh, sulung gitu. Jadi dia, apa ya, membantu gitu loh, iya membantu iya. ibunya berjualan nasi goreng, seperti Mmm. itu, Bu Sulis. Oh gitu. Jadi memang karena tidur itu ngantuk ya, Bu, ya? Mhm Dia mhm. ngantuk di kelas. Sudah berapa kali itu Ibu melakukan pendekatan penyelesaian dengan segitiga restitusi? Baru 1 kali sih, Bu, saya melakukan pendekatan segitiga restitusi kepada anak itu. Iya iya. Kira-kira situasi ideal seperti apa itu keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Harapannya adalah status ideal yang pengen saya dapatkan itu, si anak ini tuh lebih rajin dan semangat ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Baik baik, saya mengerti ya. Memang sih ya, Bu, ya. Sejauh ini pengalaman Ibu dari peristiwa ini apakah ada pihak yang ingin Ibu libatkan dalam Saya penyelesaiannya ya, dalam penyelesaian masalah ini, siapa saja yang mau dilibatkan? Iya, jadi kalau di awal itu saya baru menghubungi, anak itu sebagai, objeknya, kemudian wali kelasnya baru sebatas itu sih, Bu. Saya sih rencananya mau melibatkan guru BK, kepala Mhm, sekolah, serta orang tua untuk penerapan segitiga restitusi pada si anak itu. iya betul, Bu. Memang sih ya saya setuju, Bu, harus, guru BK harus terlibat ya, Bu, dalam hal ini. Iya, baik Ibu. Lalu menurut Ibu apakah langkah tersebut sudah baik? Saya sih merasa ketika melibatkan pihak-pihak yang terkait sih sudah tepat ya, Bu, ya. Mhm. Semoga, bisa dilaksanakan gitu. Iya, begitu ya, mudah-mudahan. Dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, kira-kira nih, apa sih yang menjadi tantangan Bu Sinta? Tantangannya adalah kalau untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti guru BK, kepala sekolah, wali kelas itu kan memang sudah ada ya, karena kan berdekatan dengan saya. Nah, ini kayaknya tantangan yang muncul itu saya nggak yakin deh, Bu, kalau orang tuanya itu bakalan dateng, karena mengingat ibunya kan janda, single Iya, parent. Jadi mhm, banyak hal yang harus beliau selesaikan seperti itu. gitu ya. Kalau tahu nih tantangannya seperti itu, kira-kira Ibu Sinta sudah ada solusinya? Nah, mungkin solusinya itu saya akan lebih mengalah untuk mendatangi rumahnya, Bu. Hitung-hitung home visit ya, memang mau pendekatan heeh, jadi mau datang ke rumahnya untuk home visit. Jadi mungkin, saya akan membuat janji Mhm, kepada ibunya dan anaknya lewat wali kelas bahwasanya akan ada kunjungan gitu dari saya. iya iya iya. Bener ya, Bu, ya, silaturahmi ya, Bu, ya, ke Betul. rumahnya. Jadi kita akan tahu ya lingkungan anak ini seperti apa gitu ya, Bu, ya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya untuk mencapai keberhasilan? Saya rasa secepatnya ya Bu, insya Allah dalam waktu 1 minggu ini akan saya selesaikan. Saya sih harapannya siswa tersebut sadar bahwa tindakannya itu salah karena dapat merugikan, dia di masa depan gitu Bu. Iya, betul betul betul. Oke kalau gitu, baiklah mari kita bersama-sama ya melakukan segitiga restitusi dengan melibatkan guru BK, kepala sekolah, dan orang tua untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah bercerita panjang lebar nih Bu, kira-kira masih ada nggak keraguan dalam, pikiran Ibu, dalam hati Ibu? Mmm, Alhamdulillah Bu, setelah bercerita dengan Bu Sulis saya lebih plong ya, jadi kerasa Heeh, peta-peta untuk solusi itu jadi semakin jelas gitu. Bu iya. Sulis mah udah, baik banget menuntun saya untuk mengetahui, gimana caranya, solusinya, Bu Sulisma udah bagus menurut saya. Makasih banget ya, Bu, ya, saya plong banget nih. Alhamdulillah kalau begitu. Saya di sini tidak menggurui Ibu ya, saya juga hanya mengembangkan potensi. Sebenarnya ini masalah diselesaikan sama Bu Sinta sendiri loh. Saya dari tadi kan tidak memberi solusi ya, Bu, ya. Ya, saya hanya menanyakan saja apa sih Siap siap. tantangannya, apa ininya. Jadi memang sebenarnya masalah ini
diselesaikan dengan Bu Sinta sendiri. Baiklah, Iya. begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan rencana yang akan Ibu lakukan, dengan tantangan yang sudah tahu, tapi Ibu tahu juga solusinya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan anak yang tadinya tidur di kelas akan semangat belajar dengan Bu Sinta, tidak lagi. Jadi anak ini sudah tahu disiplin waktu kalau begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kelas Ibu semakin mantap, semakin siswanya juga semakin bersemangat. Iya, betul Bu, betul. Jadi memang rencana saya sih, saya pengen memunculkan motivasi intrinsik dari dia terkait pembelajaran biar lebih semangat, seperti itu. Terima kasih sekali loh Bu Sulis atas waktunya ya, mau berdiskusi dengan saya. Apalagi Bu Sulis sudah mencoba untuk memberikan saya trigger gitu untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Baik, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Nanti kita curhat-curhatan lagi ya Bu ya. Siap. Baik, terima kasih Bu. Nanti kita berbagi praktik baik ya. Siap, nanti kita berbagi praktik baik ya. Memang banyak sekali permasalahan di kelas ya Bu ya. Oke, nanti kita akan belajar lagi gimana caranya menjadi ini ya. Nanti saya juga akan belajar dari Bu Sinta. Oke, terima kasih Bu Sulis. Sama-sama. Saya pamit dulu ya. Iya, mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan di sini ada saya Sinta Dwi Kartika SSI GR CGP angkatan 10 dari SMA IT Harapan Umat Karawang. Bu Sulis mangga. Iya, terima kasih. Saya Sulistiawati SPD dari SDN Palumbonsari 4 sama CGP angkatan 10. Baik. Pada di sesi perekaman ini kita akan melakukan praktik coaching dengan kasus yang pertama, yaitu kasus untuk siswa yang sering terlambat. Mangga, Bu Sulis. Baik, di sini kita akan melakukan coaching yang seperti Ibu Sinta tadi jelaskan ya, dengan kasus siswa yang terlambat. Di sini sebagai coach-nya yaitu Ibu Sinta dan saya sendiri sebagai coach-nya. Silahkan kita mulai ya, langsung saja ya Bu Sinta ya. Boleh Bu Sulis, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Sulis. Ibu ada waktu nggak ya? Ada apa ya Bu Sulis ya? Mau cerita sih sedikit gitu, kalau misalnya Ibu ada waktu. Boleh Bu, mangga, nggak apa-apa, kita saling sharing aja ya. Kebetulan saya sudah selesai mengajar nih. Yuk kita cari tempat yang nyaman yuk. Di mana? Boleh Ibu. Di mana kalau kita duduk di pojok situ kali enak kali ya Bu ya. Sambil ini ya, siap-siap. Oke, kita yuk, duduk Bu. di pojok. Mangga. Ayo Bu, mari. Bu, gimana Ibu di kelasnya? Aman ini? Administrasi sudah beres? Alhamdulillah sih Bu, administrasi beres. Anak-anak juga semangat. Gimana nih tadi Bu Sulis katanya mau cerita? Kenapa? Iya Ibu, begini nih, saya mau cerita nih, ini kasus yang ada di kelas saya ya Bu ya. Ini tuh kasus tentang anak saya yang sering terlambat, dan sering terlambatnya itu bukan cuma sekali dua kali gitu Bu. Ini tuh di hari Senin, dia tuh kan kalau hari Senin kan kita upacara ya Bu ya. Upacara itu kan datang jam 7 itu harus sudah datang, karena upacara itu jam 7 sudah mulai. Dia itu selalu datangnya setengah 8 Bu. Dan kalau pelajaran lainnya juga, kalau misalnya olahraga, mungkin karena memang olahraga kan kadang jam 7 lewat ya, baru dimulai. Jadi kesannya nggak terlambat. Tapi kalau pas pelajaran saya itu di hari-hari biasa, selain hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, itu anak datang terus terlambat Bu. Oh gitu, baik-baik, saya paham nih. Jadi si anak ini ceritanya sering terlambat ya Bu ya? Ya, baik, betul. Kalau gitu tindakan Bu Sulis yang pernah Ibu berikan pada siswa ini apa Bu kira-kira? Ya,
Saya sih pernah manggil siswa ini ya Bu ya, saya pernah panggil ke kantor, saya ajak ngobrol, duduk berdua gitu ya. Saya ajak ngobrol nih, "Sebenarnya kamu kenapa sih sering terlambat Nak?" Gitu. Dia tuh jawabnya gini Bu, "Saya tuh gini Bu, sering tidur malam." Saya tanya lagi, "Kenapa sering tidur malam?" "Karena ini Bu, mama sama papa kan belum pulang. Jadi saya suka main game sama teman-teman. Udah gitu juga kakak saya itu suka ngajak temennya Bu main PS. Jadi berisik. Kalau saya mau tidur itu nggak bisa Bu tidur cepet. Dan papa mama itu kan pulang jam 9, kadang jam 10. Saya baru bisa tidur jam 12 Bu. Itu jadi saya bangunnya siang terus, saya nggak pernah bangun pagi. Saya tanyalah Bu, emang nggak pernah dibangunin sama mamahnya? Mama itu berangkatnya suka udah jam 6, saya belum bangun sudah nggak ada Bu. Lah terus kamu di rumah sama siapa? Ada pengasuh katanya gitu. Jadi pengasuhnya itu memang jam 7 sudah datang, tapi karena dia itu jam 6 belum bangun gitu. Mamahnya sudah berangkat. Gitu Bu bilangnya, kata saya, "Aduh, terus gimana kamu kalau terus-terusan begitu ya? Masa nggak bisa kamu bangun pagi, kalau tidurnya terlalu malam pasti memang nggak bisa bangun pagi." Gitu Bu. Kompleks banget ya ceritanya. Betul, betul. Eee, jadi si anak ini teh kondisinya orang tuanya dua-duanya kerja ya? Betul, Heeh, betul. kemudian ada kakaknya yang hobi main PS sama, kemudian, jadi dia ditinggal di rumah, yang ngebangunin adalah pengasuhnya, Iya ya? Bu, betul. Oh gitu, baik. Iya. Eee, kalau saya lihat sih tindakan Bu Suli sudah bagus ya, Ibu udah mengidentifikasi, alasan dari anak itu kenapa seperti itu. Nah, kira-kira nih kan Bu Sulis sudah tahu nih penyebabnya, lalu tindakan apa nih yang belum Bu Sulis lakukan, kira-kira apa? Iya, saya sih selama ini memang belum ini Bu, belum memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Saya belum ngobrol langsung dengan orang tuanya. Oh gitu, jadi, apa namanya, Bu Sulis belum memanggil orang tuanya ya, masih sebatas Iya, ngobrol dengan, si anak ini, ya. iya, betul. Anak ini kebetulan kalau boleh tahu, Bu Sulis walasnya atau ada walas yang lain, Bu? Saya kebetulan malasnya Bu. Ibu kebetulan walasnya, jadi udah saling berhubungan langsung ya, oke. Iya, Baik, menurut Bu Sulis tindakan apa nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya nih, menurut Ibu? saya sih rencananya mau gini Bu, mau koordinasi dengan kepala sekolah Bu. Saya mau bilang ke kepala sekolah nih, kalau kasus anak saya ini seperti ini dan itu terjadi bukan hanya sekali dua kali ya, udah bersering dan udah berkali-kali. Saya mau minta surat izin dari kepala sekolah untuk mengundang orang tuanya datang ke sekolah seperti itu. Baik, oke, saya paham. Saya udah ngerti alurnya ya. Berarti Bu Sulis akan melibatkan siapa saja nih, pihak-pihak yang terlibat? Iya, yang akan terlibat sih yang pertama pasti kepala sekolah, yang kedua pasti orang tuanya ya Bu ya. Yang ketiga ini mungkin saya akan melibatkan juga teman sejawat saya yang sama-sama satu jenjang gitu. Saya minta juga untuk dipantau nih, selain saya sendiri yang memantaunya mungkin kan karena biasa kan ada anak yang sudah terbiasa dengan walasnya tuh sudah nyantai gitu loh Bu, nggak terlalu ini gitu. Tapi ada juga kan nanti kalau dengan guru yang lain tuh pasti ada kesannya beda gitu ya Bu ya. Mungkin ada rasa takutnya atau ada rasa mungkin ada rasa anak ini canggung gitu mungkin ya. Jadi saya minta teman saya untuk mengawasi juga gitu Bu. Oh gitu ya. Berarti Bu Sulis sudah paham ya pihak yang dilibatkan. Kira-kira ukuran Ya, keberhasilan rencananya Bu Sulis itu apa? Ukuran keberhasilannya apa? ukurannya itu ya si anak ini jadi disiplin Bu gitu. Hmm, Datangnya tepat waktu. Kalaupun misalkan masuk jam 7, enggak datang jam 7 pun datangnya jam 7 kurang 5 menit pun itu sudah tepat waktu gitulah bagus ya. seenggaknya gitu. Iya, meskipun tidak bisa datang 15 menit sebelum pembelajaran, seenggaknya tuh 5 menit lah sebelum bel masuk itu tuh sudah ukuran saya udah bagus lah gitu. Karena memang kalau dilihat dari kesehariannya ya Bu ya, memang seperti itu. Jadi kan kalau anak datang terlambat ini mengganggu sekali ya Bu ya. Dari datang terlambat ini begitu masuk kelas tuh
dia udah mulai gerusa-gerusu gitu loh Bu, terburu-buru kan kita sudah mulai belajar ya. Jadi si anak ini masih ngeluarin buku, masih ini, belum nanti kadang bukunya tuh ketinggalan karena memang tidur malam, jadi nggak belajar dulu, kadang bukunya ketinggalan dia panik, jadi ya banyak sekali kerugiannya dari datang terlambat itu. Baik, saya paham dan saya setuju sekali nih dengan rencana Bu Sulis. Nah, ketika Bu Sulis punya rencana otomatis pasti ada tantangannya ya. Kira-kira tantangan apa yang akan Bu Sulis hadapi dan apakah Bu Sulis ada penyelesaian terkait tantangan tersebut? Iya, begitu Bu. Tantangan yang saya akan hadapi itu, saya khawatir ya Bu ya, ketika saya memanggil orang tuanya itu, orang tuanya tidak akan datang ke sekolah. Karena kalau dari cerita anak ini kan tadi orang tuanya sibuk, mama papanya aja berangkat pagi jam 6, pulangnya aja jam 9, paling cepat jam 9. Itu kadang sampai pulang jam 10 malam, itu saya rasa, oh kok sibuk sekali gitu. Itu tantangan yang saya rasa itu pasti akan terjadi gitu loh, udah mulai khawatir gitu, karena dengan anak itu cerita seperti itu, wah jangan-jangan kalau dipanggil juga percuma nih, nggak akan datang gitu. Cuma dari tantangan ini, saya akan memberi solusi lagi, kalau misal nggak datang nih ya Bu ya, setelah saya panggil nih ternyata orang tuanya nggak datang nih ke sekolah, saya mau nih datengin aja ke rumahnya gitu. Kebetulan kan memang di profil si anak ini kan ada ya alamatnya. Mungkin saya nanti dengan Korlas orang tua itu nanti akan saya datangi si anaknya. Saya akan tahu nih lingkungannya, akan tahu kondisi rumahnya itu seperti apa. Kan di situ pasti ada pengasuhnya, ada kakaknya. Nanti bisa saya cari informasi dari mereka. Oke, baik. Berarti Ibu udah tahu tantangannya ya. Kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana aksi ini? Iya, rencana aksi ini akan saya laksanakan setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah saya koordinasi rencana itu hari Senin, Bu. Saya akan koordinasi dengan kepala sekolah saya. Setelah itu saya akan membuat surat panggilan kepada orang tuanya. Baik. Berarti Ibu sudah punya rencana aksi dan Ibu sudah punya tolok ukur keberhasilan ya. Kira-kira Ibu sudah memperhitungkan nggak target waktu keberhasilannya itu kira-kira berapa lama? Kalau saya targetkan itu kira-kira 1 minggu lah Bu. 1 minggu harus sudah beres, ini anak harus sudah bisa, paling enggak tuh hari Senin datang sebelum jam 7 itu upacara itu kan. Kalau selama ini tuh anak ini upacara sesudah pengibaran baru datang, itu kan udah ini banget setengahnya. Nah seenggaknya tuh baris aja lah, baru mulai bel masuk tet itu si anak ini udah ada gitu, seenggaknya gitu kan. Kalau yang lainnya mah kalau mau upacara itu mereka 20 menit Bu, 20 menit sebelum bel itu sudah pada datang nih. Nah kalau untuk anak ini targetnya seenggaknya itu sebelum bel tet itu anak ini udah ada baris. Baik, oke, berarti udah jelas semua ya. Kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu jalankan untuk melancarkan rencana aksi ini? Komitmennya apa? Iya, komitmen saya itu anak ini harus tahu keyakinannya, keyakinan kelas, kan kita buat keyakinan kelas ya Bu ya, termasuk salah satunya yaitu kedisiplinan. Saya harus tanamkan itu, harus tahu dulu ini keyakinan kelas itu bukan lagi peraturan. Kalau peraturan kan berarti dia takut ya, takut karena ada aturan, nanti kalau ini disetrap, kalau ini bagaimana. Tapi kalau keyakinan kan memang yakin dari diri sendiri, aku tuh harus datang, emang kewajiban aku harus datang pagi-pagi. Dan memang ini kedisiplinan itu kan bukan hanya untuk pas sekolah aja ya Bu ya, itu akan mengimbas sampai ke nanti anak ini dewasa gitu. Jadi komitmen saya itu saya akan menerapkan keyakinan kelas yang selama ini kita sudah buat harus dilaksanakan gitu. Oke, baik. Jadi Ibu udah punya komitmen nih. Kira-kira setelah Ibu bercerita panjang lebar kepada saya, ada nggak muncul nggak keraguan yang ada dalam diri Bu Suli sendiri? Iya, alhamdulillah Bu Sinta. Ternyata tidak serumit yang saya bayangkan ya setelah saya bercerita. Tadinya tuh saya sebelum bercerita dengan Bu Sinta itu saya bingung Bu. Ya ampun, ini susah enggak ya? Ini rumit enggak? Takutnya
dari pihak ini tidak mendukung, dari pihak atasan juga tidak mendukung, tapi setelah saya bercerita dengan Bu Sinta, ternyata sudah lega dan tidak ada keraguan lagi. Nanti saya tinggal akan melaksanakannya dan saya yakin pasti anak ini bisa berubah. Iya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya saya di sini hanya membantu Bu Sulis ya. Bu Sulis sendiri yang mengidentifikasi, Bu Sulis sendiri yang memberikan penyelesaian dan memberikan tantangan. Oke, terima kasih sudah percaya sama saya ya Bu Sulis ya untuk bercerita. Harapannya sih semoga Bu Sulis berhasil dengan rencana aksinya, dengan penyelesaiannya. Jangan lupa nanti cerita lagi ya. Kita berbagi praktik baik nih. Siap, Ibu. Oke. Ibu terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Sulis. Setelah bercerita itu apapun masalah kita jadi lega, jadi tahu jalannya gitu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya, semoga selamat berjuang Ibu. diberi kesehatan. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.